ya kalau kita punya problema, lumrah, normal-normal hidup orang. Asal Tuhan yang ada di dalamnya. Dan ini janji Tuhan hari ini sebagai rema judul daripada khotbah saya. Tuhan sumber kelepasan kita. Really, He is our deliverer. Tuhanlah yang melepaskan kita. Tahu nggak, Tuhan yang kita sembah adalah Allah Israel yang sama, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan melalui lautan. Itu Laut Merah dibelah, itu nggak main-main. Ya mungkin zaman dulu, oh Tuhan Yesus nggak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. So if you believe, you will see His glory too. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaannya. Mungkin bukan Laut Merah yang dibelah. Mungkin Tuhan akan memulihkan hubungan kita. Mungkin Tuhan akan menyembuhkan kesehatan seseorang. Yang pasti pokoknya bagi Tuhan nggak ada mujizat besar kecil. Bagi Tuhan semua kecil. Tuhan kita sanggup. Belum game over. Coba katakan pada diri sendiri, belum game over untuk saya. Amin. Mari kita ambil Alkitab kita akan belajar saat ini ya. Dari Mazmur 107. Mazmur 107 ayat 10 sampai 20. Mazmur 107 ini indah sekali, cerita tentang orang-orang yang dilepaskan Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Tapi saya ambil dua aja kasus mujizat di sini. Ayat 10, kasus mujizat ke-1. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam. Dimulai dengan kata atau kalimat ada orang. Berarti bukan semua orang. Jangan pernah pukul rata sama semua orang. Nggak semua orang yang sekarang stres, lagi sengsara, lagi nggak mengalami kepastian, orang itu dihukum Tuhan. Tidak semua beban hidup itu karena dosa kita. Memang hidup itu ada beratnya. Yesus pun memperingatkan, di dunia ini, di bumi ini, kamu akan mengalami berbagai pencobaan. Tapi kamu mesti kuatkan hatimu, karena aku, Yesus, sudah mengalahkan dunia. Dikatakan di sini ada orang, berarti ada orang yang sakit, ada orang sengsara karena dosa. Tapi juga ada orang yang sakit atau sengsara bukan karena kesalahan mereka. Anda yang mana? Nggak masalah. Karena Tuhan yang melepaskan adalah Allah yang sama. Kalau orang yang karena kesalahannya aja terkurung dalam sengsara, di penjara, di balik jeruji besi, itu pun Tuhan luputkan dan Tuhan Yesus melepaskan mereka. Apalagi kalau bukan karena kesalahan kita. Tuhan nggak pilih kasih kok, orang berdosa pun dikasihi. Ada orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Kata terkurung dalam sengsara dan besi ini namanya jatuh malah ketiban tangga. Terkurung dalam sengsara dan besi ini bukan hanya imprisonment atau dipenjarakan, tapi mereka juga diharuskan kerja rodi. Itu maksudnya terkurung dalam sengsara dan besi. Pernahkah kita merasakan keadaan kita seperti bertubi-tubi masalah yang tiba? Belum lagi selesai dari yang satu, masalah yang baru muncul dari yang satunya. Dan masalah berikutnya lebih besar. Paus dibanding dengan problema sebelumnya. Kelasnya kelas kakap. Dan ketika kita melihat kakap ini sudah nggak ada lagi yang bisa besar dari ini, problema kita baru dimulai. Terkurung dalam sengsara dan besi. Don't worry, Tuhan bisa mematahkan siklusnya. Mata rantai itu bisa diputuskan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Yesus. Ayat 11 kita pelajari bahwa orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam dalam kasus ini adalah karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Mereka menista nasihat yang Maha Tinggi. Wah, sudah tutup ini, sudah jelas. Jelas sekali, sudah konklusi. Bahwa ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam. Mereka itu dipenjarakan, mungkin jiwanya yang dipenjara, mungkin ada orang yang sungguh-sungguh sekarang sedang menghuni rutan, rumah tahanan. Ada orang yang secara harafiah dipenjara, tapi juga ada orang yang bebas badannya, tubuhnya berkeliaran di mana-mana, tapi sengsara atau tersiksa jiwanya, stres dan depresi. Nggak tahu Anda tipe yang mana, sama saja Yesus bisa melepaskan semua. Tapi yang satu ini, orang yang disebut di ayat 10 ini, orang ini begini karena dia memberontak terhadap perintah Allah. Jadi jelas-jelas ini kasus dosa. Coba kira-kira Tuhan marah nggak ya? Tuhan hukum mereka. Orang berdosa selayaknya dihukum mati. Kita itu loh, hati kita
sebaik-baik manusia kadang-kadang masih mendoakan tuh orang lain celaka. Mungkin kita baik sama orang baik, tapi sama orang jahat kita doakan mereka supaya mereka segera dapat hukuman. Coba kalau kita melihat di berita gitu, siapa dan siapa, misalkan kalau ada orang jahat tertangkap, seluruh masyarakat pasti akan mengecam. Kita boleh mengecam perbuatan mereka, tapi kita harus mendoakan agar jiwa mereka bertobat. Tuhan suruh kita untuk mengasihi orang jahat. Tuhan suruh kita memberkati orang yang mengutuki kita. Tuhan yang suruh kita melakukan ini dan itu tadi. Tuhan sendiri penuh kasih. Dari ayat-ayat dan cerita 2 kasus ini kita bisa menemukan bahwa Tuhan kita itu selalu ngalah sama orang berdosa. Oh, kalau Tuhan gak ngalah sama kita, kita semua udah mati masuk neraka. Udah gak ada harapan di bumi ini, apalagi di akhirat. Tuhan itu penuh mengalah sama kita. Tuhan ngalah sama orang baik, sama orang jahat, gak ada bedanya buat Tuhan. Setiap manusia itu sebenarnya jahat. Yang ada hanyalah orang yang lebih jahat, orang yang kurang jahat. Gak ada orang baik di dunia ini, gak ada. Semua orang berdosa sama warnanya. Kalau Tuhan bisa ngalah sama yang jahat sekali, Tuhan juga bisa mengalah sama kita. Dan kalau kita merasa kasih Tuhan gak mungkin bisa mengampuni, Anda salah. Tidak ada orang yang bisa cukup jahat sehingga Tuhan tidak bisa ampuni dia, asal orang itu mau bertobat. Mari kita pelajari sekarang ayat 11, nggak pakai kata-kata yang tanggung, karena mereka memberontak. Mereka tidak hanya berdosa, mereka membangkang. Memberontak itu berarti sengaja, berarti mencobai Allah. Ini pun dilepaskan sama Tuhan Yesus. Bayangkan, jangan sampai Anda berkecil hati merasa tidak punya pengharapan. Jangan ada satupun di antara kita merasa tertolak. Tuhan pasti marah dan murka. Jangan gampang-gampang tuduh Tuhan. Tuhan nggak bisa mengampuni dan memulihkan kita. Ayat 12, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Tuhan izinkan orang-orang yang memberontak ini sengsara sebentar. Karena bagi Tuhan ya, asal kita mau rendah hati aja gampang untuk Tuhan menolong kita. Musuh Tuhan atau musuh Tuhan yang utama dalam diri kita adalah kesombongan. Makanya ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Ada orang tertentu kasih firman gak mempan. Tapi ada tipe-tipe orang yang begitu kerasnya, udahlah jangan keras-kerasan sama Tuhan. Karena sudah jelas-jelas ayat di firman di dalam Alkitab kita sudah dengan jelas skor terakhir udah nampak. Segala lutut kan bertelut. Udah jangan coba-coba. Orang paling keras di dunia dan paling angkuh akan tunduk di depan Kristus. Cepat lambat pasti akan tunduk. Jikalau bukan di hidup ini, percayalah saya, setelah dia mati, dia mau gak mau harus tunduk di hadapan Tuhan, Hakim yang adil. Tapi kadang-kadang kita diizinkan mengalami sebuah kesulitan. Orang-orang tertentu yang angkuh. Mereka yang merasa bisa tanpa Tuhan. Mereka yang merasa sanggup. Maka ditundukkannya hati mereka. Tuhan tuh gak main paksa. Seperti orang yang secara paksa disuruh tersungkur di depan seorang yang berkuasa. Tuhan gak pakai begituan. Sekalipun Tuhan Yesus menundukkan orang itu, hati orang yang angkuh dalam kesesakan, Tuhan lakukan itu juga untuk kebaikannya. Supaya orang itu merendahkan hatinya. Agar Tuhan bisa tolong dia. Tuhan tuh gak pernah ada pikiran untuk menghukum orang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan mereka. Hukuman tidak terelakkan jikalau orang berdosa terus menolak Allah. Karena Alkitab mengatakan di Perjanjian Lama, Tuhan tidak pernah berkenan, tidak pernah menikmati kematian orang fasik. Bukankah yang diinginkannya adalah pertobatannya? Jadi Tuhan itu sumber kelepasan kita, tapi kita mesti rendah hati. Karena jelas-jelas di Alkitab mengatakan bahwa orang sombong adalah kekejian bagi Allah. Tuhan itu akan merendahkan orang yang tinggi hati, tapi meninggikan orang yang rendah hati. Tuhan itu membenci kesombongan. Jadi kalau kita itu lagi mengalami masalah, janganlah kita angkat suara sama Tuhan. Pakai kata kecewalah, marah-marah sama Tuhan. Itu nggak berguna, itu seperti kaki tendang batu. Kita yang sakit bukan Tuhan Yesus, kita sakit sendiri meskipun Tuhan yang kita hujat. Jadi kalau kita mau mengalami kelepasan dari Tuhan, dan jikalau proses kita hendak dipercepat, daripada diher-her melulu, daripada diulang-ulang lagi, cara terbaik adalah tunduk sama Kristus, lawanlah iblis. Yakobus pasal 4 ayat 7. Maka ia akan lari daripadamu.
maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Waktu ini, si angku yang di penjara tadi itu akhirnya nyanyinya beda. Sebelumnya kicauannya begini di penjara, aku bisa, koneksiku banyak, uangku segunung, aku bisa beli apapun. Tapi lama-kelamaan, ketika juga tidak mengalami terobosan, tidak mengalami jawaban, akhirnya nyanyiannya beda seperti Paulus dan Silas. Kalau Paulus Silas di penjara di Filipi bukan karena kesalahan mereka, tapi karena Injil. Tapi belajar dari rasul-rasul ini, mereka justru nyanyi pujian dan bersyukur, dan penjara itu goyang. Malah goncang semuanya, semua pintu terbuka, dan terjadi keselamatan. Kepala penjara itu pun dibaptiskan. Luar biasa. Ketika kita dalam masalah, jangan malah mengeraskan hati. Jangan malah kita itu menantang Tuhan. Apalagi kalau kita berada dalam situasi itu karena kita memberontak terhadap perintah-perintahnya. Belajar untuk nyanyi, bukan berkicau sembarangan. Belajar untuk nyanyikan lagu pujian, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Aku tahu Engkau sanggup Tuhan. Ketika Tuhan dengarkan, masyigu hatinya, tergeraklah. Ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Si angku itu akhirnya berseru, haleluya. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kalau kita bisa menemukan hati yang mau berdoa, yang mau berseru, Tuhan akan menemukan di dalam dirinya hati untuk berbelas kasih kepadamu. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan gak pakai basa-basi, langsung diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Segampang membalikkan telapak tangan. Tindakan Tuhan di ayat 13, yaitu menyelamatkan mereka dari kecemasan mereka. Siapakah mereka ini? Pemberontak-pemberontak itu, pembangkang-pembangkang itu. Ini yang saya sebut tindakan murni kasih karunia. Jelas-jelas kan ditulis karena mereka memberontak terhadap Allah. Jadi orang-orang ini sudah gak perlu disangkali, jelas-jelas salah di hadapan Allah. Udah tertangkap basah seperti pezina yang ditaruh di tengah oleh ahli Farisi dan orang Farisi dan ahli Taurat. Ayo lempari batu sesuai dengan hukum Musa. Udah jelas-jelas. Dia nggak bisa lagi mengelak. Dia nggak bisa lagi menyangkali. Udah tertangkap basah kok. Tapi Tuhan Yesus membebaskan, melepaskan. Dari sini saya tahu Tuhan itu selalu ngefuri kita. Gitu, nggak tahu itu bahasanya bisa ngerti nggak? Tuhan itu selalu ngefuri sama kita. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan sama kita, kita punya accounting itu, akuntansi nggak akan ketemu itu. Angkanya nggak akan klop sama Tuhan. Kita semua pasti berakhir di neraka. Orang baik pun juga. Karena orang baik kan baik menurut dia. Kan baik menurut beberapa orang yang pernah mengalami kebaikan dari dia. Tapi kan mereka nggak tahu dia seluruhnya. Belum melihat dia seumur hidupnya. Orang baik pun nggak akan berakhir di sorga. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan sama manusia, semua kita akan berakhir dalam api neraka. Dan kita semua nggak layak ditolong oleh Tuhan. Kalau sampai Tuhan tolong kita sekali, itu adalah murni kasih karunia. Karena di dalam hidup ini kita seringkali ditemukan jelas-jelas bersalah, tertangkap basah. Tapi Tuhan itu baik. Detik ketika dia berseru, langsung gak pakai koma, dan diselamatkannya mereka. This is pure grace, as they were clearly in the wrong. Ini kasih karunia yang murni, gak pakai campuran. Kalau emas itu 24 karat. Ini 100% bukan 99,999. Karena Tuhan memberikan kepada orang-orang yang memberontak ini bukan karena mereka layak menerimanya. Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Ayat 14, dibawanya lah mereka keluar dari dalam gelap dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. So easy, dalam satu ayat aja seperti membalikkan telapak tangannya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Simple sih kalau saya baca dari ayat-ayat 14 tadi. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. It sounds so easy. Ya, semua besi, tembaga, ini semua kan logam-logam yang tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dihancurkan. Sama Tuhan gitu aja dipecahkan. Pintu tembaga kok bisa pecah? Hanya Tuhan yang bisa membuat keping-keping musuh kita. Pintu tembaga itu paling bisa didobrak, terbuka, bengkok kali ya, kalau sampai ada orang yang kuat, seperti Hulk. Tapi kalau dipecahkan itu kan seperti beling. Piang, nggak mungkin itu. Kalau Anda baca semua ini mujizat ayat 16, nggak mungkin pintu tembaga itu pecah.
paling pintu tembaga itu terdobrak, iya. Dihancurkannya palang-palang pintu besi, kata hancur di situ itu lebur. Mana bisa besi jadi debu begitu aja. Hanya Tuhan yang mampu. Ayat 16 jangan anggap hanyalah kelepasan. Itu kelepasan dengan cara yang ajaib. Ayat 17, ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Nah, di ayat 17 ini kata ada orang seperti tadi ayat 10, tidak semua orang berarti, ya kan? Tapi khususnya di ayat 17 kata ada orang yang menjadi sakit ini, dalam bahasa aslinya itu lebih ke arah they are fools. Bukan hanya ada orang. Some who are fools, ada orang-orang bodoh. Ternyata ada orang yang sakit bukan karena salah mereka, tapi juga ada yang namanya self-inflicted diseases atau penyakit yang kita idap karena kebodohan kita. Kebodohan itu range-nya banyak atau ada inilah ya, kebodohan itu ukurannya banyak. Ada juga yang bukan karena dosa tapi karena kita punya lifestyle kurang sehat, sembarangan makan, tidak olahraga. Tapi juga nggak bisa jadi jaminan kok kalau orang jaga makan, olahraga. Hidup mati tetap di tangan Tuhan ya. Kita pasti pernah mendengar di masyarakat, siapa tahu ada teman, wah sehat tapi tiba-tiba meninggal setengah baya. Nggak tentu juga. Bukan alasan untuk kita nggak berolahraga atau jaga kesehatan. Karena saya yakin panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak pernah dipanggil oleh Tuhan untuk hidup bodoh. Menjaga badan kita kesehatan dengan gaya hidup yang baik. Saya rasa itu sudah jadi tanggung jawab kita. Ujungnya nanti kita panjang umur atau tidak kan di tangan Tuhan. Tapi pokoknya kita berusaha. Our calling, panggilan kita is never to be foolish. We are never called to be a fool. Kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi orang bodoh. Tapi jangan pernah ada seorang pun di sini yang merasa yakin kalau dia sudah jaga ini, jaga itu, jaga kesehatannya. Kita merasa diri pintar, pandai, bisa tanpa Tuhan. Nggak tentu juga. Tahu nggak, kunci hidup mati itu bukan di treadmillmu. Kunci hidup dan mati itu tetap pada anak Allah yang maha tinggi, pada Mesias. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Berarti ada orang-orang yang sakit juga karena dosanya. Jadi nggak memungkiri kebenaran bahwa ada orang yang sakit because of their sin. Mereka muak terhadap segala makanan, ayat 18. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Kelihatannya orang yang disebut di ayat 17 ini adalah orang ini mengalami penyakit yang akut, penyakit yang terminal, penyakit yang mematikan. Entah penyakit apa, pokoknya ini penyakitnya bahaya. Mereka muak terhadap segala makanan. Mari kita pelajari sesuatu, kalau kita sudah kehilangan selera makanan, berarti cukup parah berarti badannya. Kalau kita kehilangan selera makanan, jangan kehilangan selera untuk berdoa. Justru kalau kita nggak selera makan, bangkitkan selera doamu. Karena waktu itulah tepat sekali untuk berseru pada Tuhan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, ayat 19. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Gini ya, kalau orang berdosa diselamatkan, ya sudahlah ya, kita semua bisa bersimpatik karena kita semua orang berdosa. Tapi orang bodoh nih, pernahkah kita melihat orang bodoh? Jangan-jangan kita sendiri yang begitu. Orang bodoh-bodoh itu udah beritahu jangan ke situ, dia malah ke sana. Nantang gitu. Orang bodoh itu pernah nggak kita bicara sama orang itu yang nggak mungkin, nggak bisa lah. Kita mau ngomong apa aja percuma sama orang itu. Itu orang kalau kita seringkali disebut bebal sama teman-temannya. Itu orang bebal udah. Itu orang bebal. Ya. Saya waktu baca ini, kalau kita lupa diri, kalau kita juga kita lupa seperti kacang yang melupakan kulitnya, kita bisa menghakimi orang. Waktu saya baca ayat 19, ada sedikit protes di hati kecil saya. Ngapain saya Tuhan disembuhkan? Biar mati aja. Untungnya Tuhan tidak tegur saya kembali, saya cepat sadar diri. Kalau begitu ya berarti kamu harus mati juga dong. Ya, kita semua juga orang-orang berdosa sama. Tapi ada orang-orang tertentu yang menjengkelkan sekali. Kayaknya orang begitu ngapain hidup sih? Hanya memenuhi bumi. Ada orang tertentu ya, yang di masyarakat itu yang hanya merugikan kanan kiri. Kemana-mana membuat hati orang marah, jengkel sekali. Orang yang nggak masuk akal. Orang yang sama sekali nggak masuk akal. Mungkin yang
Bahasa Hokkiannya apa? Nggak cengli gitu. Sama sekali orang yang just doesn't make sense. Doesn't make sense. Tapi kok bisa ya Tuhan tetap sembuhkan dia? Disembuhkan tuh. Diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Berarti Tuhan itu memang super-super ngalah ya. Sama orang bodoh seperti kita. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Cara Tuhan menyembuhkan itu gimana? Allah menyampaikan firman-Nya, baru menyembuhkan mereka. Firman di sini juga bicara tentang Yesus Kristus. He is the Word. Mau tahu kenapa Yesus datang ke dunia? Waktu lahir di palungan, bukan hanya untuk menebus dosa kita. Itu prioritas nomor 1. Itu alasan utama. Iya, Mazmur 53, pemberontakan kita yang dipikulnya. Tapi jangan lupa, tapi penyakit kita juga ditanggungnya. Jadi Tuhan itu mati di kayu salib bukan hanya untuk mengampuni dosa, tapi juga untuk mematahkan setiap kutuk, termasuk kutuk sakit penyakit. Disampaikannya firman, dengan Tuhan mengirim Yesus, kita sudah berada di era kesembuhan. Udah gak usah tanya lagi apakah itu kehendak Tuhan. Meskipun saya gak pernah bisa menjelaskan mengapa ada orang yang kita doakan belum sembuh juga. Itu misteri kedaulatan. I don't know. Tapi saya gak mempertanyakan. Sejak 2000 tahun lalu, Yesus diberikan. Udah lunas terbayar, bukan hanya bagi dosa kita, tapi juga untuk sakit penyakit kita. Disampaikannya firman, dan disembuhkannya mereka. He wants to heal the world through Jesus. Dia mau menyembuhkan dunia ini melalui Yesus. Tapi berkali-kali kalau kita baca di Perjanjian Baru, Yesus cara menyembuhkan gimana? Tak jarang, malah sebagian besar, Yesus mengucapkan kata-kata, sembuhlah orang itu. Seperti hamba seorang perwira, detik atau jam ketika Yesus mengucapkan sesuatu, hambanya dilepaskan. Anak seseorang disembuhkan. Saudara seseorang dibangkitkan. Lazarus, keluarlah dari kubur itu. Masih dibalut dengan kain kafan. Keluarlah dia, padahal sudah 4 hari mati. Yesus berkali-kali menunjukkan kesembuhan terjadi lewat firman. Apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus katakan. Makanya kalau kita mau sembuh, jangan percaya apa yang dunia katakan. Jangan percaya pikiranmu sendiri. Jangan percaya perasaanmu, apalagi yang setan bisikkan. Percayalah firman, hidupmu akan sembuh. Bukan hanya sakit penyakit, terutama perubahan hidup. Jesus spoke a word, and when the Holy Spirit comes, waktu Roh Kudus datang membawa kata-kata Yesus dalam kehidupan kita, mengurapinya dan menjadikannya realita. Firman itu menjadi daging kalau Anda percaya. Saya kasih 3 poin sederhana, Tuhan sumber kelepasan kita. Review dari yang kita pelajari ayat per ayat tadi. Pertama, Tuhan selalu mengalah dengan orang berdosa. Kabar baik buat kita. Tuhan sumber kelepasan kita. Kita aman sama Tuhan. Karena Tuhan lepaskan kita bukan karena kita layak dilepaskan. Tuhan sembuhkan kita bukan karena kita itu deserving atau karena kita itu worthy atau layak untuk disembuhkan. Tuhan itu selalu ngalah sama kita. Setiap mujizatnya itu adalah demonstrasi ngalahnya Tuhan. Jangankan mujizat, pemeliharaannya meskipun belum terjadi terobosan yang kita nantikan, atau berkat yang kita idamkan. Kalau hari ini kita masih dipelihara, masih ada kebajikan dan kemurahan. Count your blessing, name them one by one. Hitung satu persatu tuh berkat itu. Kalau masih ada berkat, masih ada anggur pada pohonmu, masih ada air di sungai kehidupanmu, itu berarti Tuhan ngefur dirimu. Every goodness is a testament, ada sebuah kesaksian bahwa Tuhan sedang mengalah dengan Anda. Kalau Tuhan gak ngalah, mau impas sama kita tuh defisit forever selama-lamanya. Jangan pernah harapkan lagi minta jawaban doa. Bahkan jangan lancang berani berdoa sama Tuhan, karena kita gak layak minta apa-apa. Kalau kita sekarang diberikan hak atau wewenang, hak seorang anak untuk meminta, wow, itu membuktikan Allah kita itu senantiasa dan maha mengalah sama kita. Tuhan tidak pernah perhitungan sama Anda dan saya. Ini kabar baiknya. Lah kenapa kok kita sekarang merasa nggak layak untuk masuk hadiratnya, malah lari cari pelampiasan? Di dunia ini nggak ada orang yang layak, yang ada hanyalah orang yang kurang layak dan lebih nggak layak lagi. Yang ada hanya orang yang paling gak layak, sangat gak layak, gak layak. Udahlah, jangan merasa layak. Jadi karena itu jangan ada yang lari dari Roh Kudus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Lari kembali.
Tuhan itu mau mengalah denganmu sekali lagi. Yang kedua, Tuhan juga memberi kita kesempatan kedua. Itu indahnya. Tuhan itu rindu, lebih dari rindu untuk memberi kita second chance. At whatever. Masa sih Pastor Philip, Tuhan masih mau kasih kesempatan sama aku jatuhnya cukup parah. Mungkin konsekuensimu juga akan berat, saya tahu. Tapi Tuhan berjanji Immanuel akan beserta jikalau Anda bertobat. Sekalipun sakitnya parah pun, kita percaya sebuah mujizat. Tuhan itu mau kok memberi kita umur yang lebih panjang. Tapi kita jangan kecewa sama Tuhan. Jangan tentukan cara Tuhan menjawab kita. Pokoknya kita percaya dulu Tuhan kita itu selalu memberi kita kesempatan yang kedua. Berapa kali kita dengar kesaksian? Orang yang sama, healed again and again. Karena orang sembuh kan bisa sakit lagi. Kalau kita masih bisa sembuh lagi, itu Tuhan masih kita memberi kita kesempatan kedua. Ada orang yang sembuh lagi. Ada orang yang dijawab lagi doanya. Ada orang yang dilepaskan lagi dari masalahnya. Kita punya ribuan masalah kan? Hari ini yang kita punya masalah, kita masih punya masalah kan? Tapi masalah-masalah lalu 10 tahun lalu banyak yang udah selesai kan? Berarti setiap kali kita keluar masalah, itu Tuhan kasih kita kesempatan kedua. Kasih kita kesempatan lagi. Tuhan suka memberi kita kesempatan kedua. Makanya ada kesaksian orang-orang yang healed again, delivered again. Dilepaskan lagi, disembuhkan lagi. Dan lagi hari ini untuk Anda, saya percaya akan ada orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sangat rindu untuk melepaskan kita. Tuhan lebih rindu untuk melepaskan kita daripada kita rindu dilepaskan. Percaya nggak? Tuhan lebih rindu menyembuhkan kita, memberkati kita daripada kita rindu diberkati dan disembuhkan. Buktinya ayat-ayat ini kalau Anda baca seluruhnya, kita nggak ada waktu untuk membahas semua. Mazmur 107 itu dari ayat 1 panjang sekali sampai ayat 43. Isinya adalah kesaksian-kesaksian. Dan ini ditulis oleh Tuhan karena Roh Kudus yang mengilhami seorang pemazmur untuk menuliskannya. Tuliskan. Kenapa Tuhan iming-iming kita dengan semua cerita-cerita mujizat ini, kasus demi kasus? Seolah-olah Tuhan lagi berkata pada kita, ayo minta, ayo mendekat. Aku rindu loh kasih kamu yang kayak begini. Tuhan itu bukan PHP, dia nggak menjadi pemberi harapan palsu. Kalau Tuhan tuliskan di dalam ayat, berarti ini juga untuk kita alami hari